Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para fans webinar ya, audiens webinar. Saya pertama ingin mengucapkan atas nama program studi, atas nama Departemen Komunikasi Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara, terutama para senior saya, Prof. Dedi, Prof. Hafid, Prof. Billy Sarwono, sejawat saya, Prof. Mas Turnomo, saya panggilnya Pak Prof. Hermin. Terima kasih juga kepada para pembicara nanti yang di jam kedua, jadi kepada seluruh webinars di sini, nanti kita akan ada yang kedua juga yang akan lebih menarik karena yang bicara juga para pembicara yang hebat juga. Jadi rasanya apa yang akan saya jelaskan ini kok kayaknya sehati ya kita semua, padahal kita belum berkumpul gitu ya untuk membicarakannya. Jadi apa yang saya sampaikan ini merangkum barangkali semuanya. Jadi saya mencoba untuk share apa yang bisa saya berikan. Kok tiba-tiba sudah ini ya. Sedikit saja tentang konsep yang dikenalkan oleh Mas Menteri, lalu yang membuat kita seolah-olah wah ini baru gitu ya, Merdeka Belajar. Nah, ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Menteri ketika itu, dan satu yang bisa kita ambil bahwa ada prinsip konsep liberal arts in education gitu ya, yang coba dia terapkan di situ. Nah, saya mencoba untuk mengambil itu dan menjelaskan, nanti juga dengan mencoba mengkaitkan dengan konsep-konsep pandemik yang selama ini bisa kita gali. Barangkali untuk Prof. Dedi tadi, alhamdulillah di Departemen Komunikasi kita baru saja menambah satu peminatan, selain peminatan Media Studies, lalu peminatan Corporate Communications, kita punya peminatan yang kita namakan komunikasi pemberdayaan yang insya Allah memang berisi komunikasi lingkungan, komunikasi resiko, komunikasi kebencanaan, komunikasi kesehatan juga, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi ini juga akibat dari tuntutan di dunia ilmu sosial, ilmu humanitis, karena kita berada di dua kaki itu yang lebih banyak, maka saya ingin sedikit menjelaskan konsep bagaimana prinsip-prinsip liberal arts yang ada di dalam esensi dari Merdeka Belajar tadi, apalagi kemudian launching dari Merdeka Belajar ini masuk ketika kita sudah memasuki juga era pandemik gitu ya. Jadi kita sekarang memasuki sebuah rezim era yang begitu sangat berbeda sekali dengan yang kita lakukan, dan kita tidak pernah merencanakan itu gitu. Kita juga tidak pernah berpikir akan terjadi itu, tetapi ternyata sekarang kita berada di situ. Ada sedikit prinsip-prinsip konsep thinking of liberal arts gitu ya di bidang pendidikan yang nanti akan coba saya kaitkan dengan ilmu komunikasi kita. Jadi kalau kita bicara liberal arts, ini konsep liberal arts education itu sebenarnya ada di Barat. Kita barangkali belum mempunyai itu ya. Di Amerika, kemudian di Eropa, karena memang konsep liberal arts education itu pertama munculnya memang dari era-era Greek dan Romania gitu ya, Yunani dan Roma. Nah, namun di Indonesia liberal arts education itu belum pernah menjadi satu school ya, menjadi satu jurusan yang khusus memang bernama liberal arts education. Nah, saya mencoba mengambil prinsip-prinsipnya itu yang nanti bisa kita lihat, kita masukkan ke dalam ilmu komunikasi kita. Jadi liberal arts itu kan mencoba untuk mengajarkan kepada mahasiswa atau student untuk bisa mahir di dalam membuat reason gitu ya, bagaimana
kalau terjadi seperti ini, jadi tidak hanya linear cause dan efek, tetapi kita mencoba untuk mengajak mahasiswa kita bertanya untuk hal yang lebih luas. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Gitu ya. Kalau kita pernah nonton kayak acara Dora the Explorer, mungkin bagi anak-anak kita ya, yang kecil-kecil itu selalu pertanyaan, kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu ya. Jadi kita mencoba untuk bahwa mahasiswa kita lebih tajam lagi pada persoalan untuk menghubungkan, menggunakan logical thinking kita, reasoning, kenapa semuanya terjadi semacam ini. Begitu juga ketika kita bicara soal nanti era pandemik dan lain sebagainya, apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu komunikasi dan bagaimana reasoning behind itu yang bisa kita ungkap. Lalu juga sebenarnya di liberal arts itu diajarkan kepada students konsep matematik, tapi tidak kita bicara matematik per se seperti ini, tetapi bagaimana logika matematik itu bisa digunakan gitu ya. Barangkali kita masih ingat di ilmu komunikasi ada teorinya Shannon Weavers yang memang juga diambil dari konsep matematik karena keduanya adalah ahli matematik. Artinya konsep ini juga sudah digunakan dalam ilmu komunikasi kita jauh gitu sebelum adanya yang itu menjadi kajian dari ilmu komunikasi kita saat ini. Bahkan saya pernah diminta untuk mengajar di Fakultas Farmasi tentang komunikasi farmasi, walaupun waktu itu hanya 1 SKS. Jadi saya mengajar hanya 1 SKS, tapi di situ kelihatan bahwa bagaimana ilmu kita bisa bermain dengan sains, kajian-kajian saintifik gitu. Nah, kemudian dari situ juga kita mengharapkan student kita itu bisa punya critical thinking skills gitu yang kita inginkan. Jadi mereka kita ajak untuk looking beyond gitu ya, the traditional discipline. Jadi kita mencoba untuk membawa mahasiswa kita untuk melihat dunia yang beyond, lebih dari hanya traditionally disipliner tadi. Tidak hanya bicara behavioristik, ini disebabkan apa, misalnya begitu ya, cause and effect yang selama ini kita ajarkan, tetapi mahasiswa kita diajar why gitu ya. Kenapa misalnya ketika infodemics gitu ya, pemberitaan yang sangat banyak dan informasi yang berkeliaran di sana sini gitu, yang terjadi di kita, itu apa sebenarnya yang terjadi? Bahkan menarik, saya berkali-kali mengatakan bahwa kebetulan saya sedang melakukan penelitian ini tentang COVID karena dapat hibah COVID dari UNER gitu. Nah, saya meneliti kepada anak-anak muda yang saya teliti, mereka bicara bahwa kami nggak percaya dengan adanya COVID gitu. Ini adalah skenarionya WHO. Jadi mereka berpikir, kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang mereka terima dan kaum millennials dengan gadgetnya, mereka mencari informasi di luar itu. Sehingga ternyata anak-anak muda ini looking beyond informasi yang tersedia. Jadi mereka tidak ingin informasi yang taken for granted saja, melainkan mereka sendiri yang aktif untuk mencari informasi sehingga yang muncul hal-hal yang semacam itu. Jadi apa yang kita kira bahwa orang yang tahu informasi ternyata juga menolak gitu ya adanya fenomena yang selama ini juga kita takutkan. Ini contoh. Jadi mahasiswa kita itu kita coba untuk ajarkan sesuatu yang beyond dari traditional disciplinary boundaries kita. Makanya kenapa ini nanti kaitannya sama Merdeka Belajar. Makanya mereka diharapkan juga bisa kuliah di kedokteran gitu ya. Fakultas kedokteran, mereka juga bisa kuliah di fakultas hukum, mereka juga bisa kuliah di psikologi, mereka juga bisa kuliah di mana-mana. Begitu juga mereka bisa kuliah di tempatnya Mas Turnomo, di Undip, mereka juga bisa kuliah di UGM yang besok khusus untuk konsorsium kita akan melakukan itu gitu ya. Besok kita akan show dan shop, istilahnya seperti itu. Apa yang bisa kita pertukarkan? Ini yang tadi bicarakan perlunya kerjasama, perlunya network ilmu komunikasi di Indonesia untuk bisa saling menyapa satu sama lain. Jadi disinilah konsep merdeka belajar atau konsep liberal arts yang bisa kita pakai untuk di sini, sehingga viewpoints-nya itu akan sangat banyak gitu ya. Jadi pandangan perspektifnya itu tidak single, tetapi bisa multiple perspektif. Misalnya yang tadi dikemukakan oleh Prof. Dedi Mulyana, bagaimana komunikasi kesehatan ini bisa dipandang tidak hanya
kawan-kawan dari komunikasi, tidak hanya dari FKM yang selama ini merasa bahwa pandemik itu hanya bisa dibahas dari ilmu kesejahteraan kesehatan masyarakat, tapi ternyata kita juga mampu untuk melakukan itu dan mereka membutuhkan kita juga kan gitu ya. Ini contohnya. Nah, di dalam konsep liberal arts tadi ada beberapa hal yang saya ambil, ada learning outcome sebenarnya yang diinginkan dalam values atau di dalam values-nya liberal arts tadi, kemerdekaan belajar dan mereka belajar tadi. Yang pertama, learning outcomes-nya adalah desire for universal understanding. Artinya bahwa student kita harapkan untuk bisa memahami sesuatu yang sangat universal, sangat universe gitu, yang tidak hanya tadi saya katakan single perspektif, tetapi multiple perspektif tadi yang diterangkan Prof. Hermin sangat bagus sekali dari setiap langkahnya, itu yang sebenarnya bisa kita aplikasikan. Jadi nanti setiap materi mata kuliah kita mencoba untuk meminta mahasiswa mampu menerapkan ini semua. Jadi soul-nya komunikasi dia peroleh, tapi dia juga harus mampu untuk menerapkan multidisipliner, integrated disiplin ilmu, dan juga lain sebagainya. Jadi desire for universal understanding, jadi pemahamannya supaya kalau kita bilang itu nggak kuper gitu ya, jadi nggak terkotak-kotak saja, tapi bisa wawasannya luas. Dan ini yang kita harapkan ke depan generasi yang kita inginkan. Jadi supaya tidak hanya pandangannya seperti kuda saja gitu ya, satu. Juga sebenarnya worthy of free persons. Jadi mahasiswa itu juga secara tidak langsung akan tertanam bahwa dia free person dalam arti yang positif, bahwa sebenarnya dia juga bisa menyampaikan argumen secara confidence gitu ya, secara apa namanya yakin bahwa ini argumen yang saya berikan based on berdasarkan source data yang saya peroleh gitu, dari informasi yang saya peroleh. Jadi dia diajarkan begitu. Lalu kita juga menginginkan mahasiswa juga take an active part in civic life. Nah, ini yang tadi yang dikatakan oleh banyak pembicara, bagaimana juga mensinkronkan mahasiswa langsung dengan masyarakat atau memasukkan mahasiswa dengan masyarakat. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa aktif masuk ke civic life ini gitu. Jadi kita harapkan misalnya mahasiswa yang sudah pegang gadget itu kelak bisa membuat apa ya semacam applications ya yang dalam pandemik semacam ini tuh creative thinking kita itu agaknya cepet banget keluar gitu ya, karena kita terpepet oleh kondisi yang kita nggak bisa kemana-mana, lalu kita semakin kaya melakukan itu. Kemudian juga learning outcome-nya kita harapkan mahasiswa itu punya love of wisdom. Jadi ada tadi kalau Mas Turnomo menjelaskan local wisdom tadi ya, Prof. Hafi juga menjelaskan itu. Jadi Prof. Dedi juga, jadi local wisdom, jadi kondisi-kondisi di kita itu harus diungkap, harus diinvestigate. Kita jangan melihat westerns oriented gitu ya. Saya tertarik betul dengan Prof. Kishore Mahbubani yang menyatakan bahwa kita itu kaya dengan perspektif kita gitu ya, di Indonesia terutama. Jadi jangan melihat jadi perspektif Barat sebagai sesuatu yang kayaknya nggak bisa kita challenge gitu, yang nggak bisa kita rubah gitu, tapi ini bisa kita pakai. Nah, lalu yang terakhir learning outcome yang kita lihat adalah untuk membentuk personality ya, membentuk personality with regard to the students' own humanity. Jadi kita mengharapkan mahasiswa itu kita berikan kesempatan tidak lagi didikte gitu ya. Jadi mereka itu bisa lebih kreatif gitu ya dengan innate intellectual skills-nya, dengan intellectual skills yang dia ada di dalam dirinya. Nah, kita berikan. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu jangan terlalu banyak dicekoi gitu ya istilahnya. Jadi biarkan mahasiswa juga mencari sendiri karena mahasiswa itu juga aktif gitu dan mereka jauh juga merupakan partisipan di kelas kita yang luar biasa. Nah, ini yang learning outcome yang kita lihat. Nah, lalu kemudian kalau ini konsekuensinya pada academic areas kita nantinya, pada kurikulum kita dan research encompasses ya. Jadi apa saja yang bisa riset-riset apa, konten riset apa yang bisa kita lakukan itu ya menganut values-values ini semua gitu.
Jadi kita mengajarkan ke mahasiswa tadi Prof. Hermin yang kotak-kotaknya Prof. Hermin itu year 1, year 2 itu ternyata itu bisa di sini. Jadi mungkin dasarnya pertama kita mengajarkan konsep filosofis. Apa sih ilmu sosial itu kan gitu ya. Apa sih dasar filosofisnya ilmu komunikasi itu gitu. Juga historical gitu perspektif misalnya kalau kita di FISIP ya kita pasti harus paham teori Durkheim misalnya itu harus gitu. Kita harus paham juga teori Ferdinand Tonis. Nah, itu awalnya dulu histori kita, Giddens gitu ya dan lain sebagainya. Di komunikasi kita juga harus paham Wilbur Schramm dan lain sebagainya. Nah, kita belajar filosofi historisnya itu harus ada. Baru kemudian kita menyapa social sciences yang lain. Maka kita punya psikologi komunikasi misalnya ya. Kemudian kita juga bicara dengan antropologi, misalnya kita punya media antropologi. Nah, mencoba membuat itu. Kemudian human geography, linguistik misalnya, jurnalisme, bahasa jurnalistik misalnya dan lain sebagainya. Kita juga ada kaitannya dengan law, media law, ethics ya, media ethics dan lain sebagainya. Nah, ini kita menyapa gitu. Itu kurikulum academic areas kita. Tentu saja riset kita juga semacam itu. Jadi komunikasi kesehatan tadi Prof. Dedi itu sangat bagus sekali. Saya looking forward to read the books ya Prof ya. Masih 90 ya, 90% ya. Itu dengan Bu Lela Monaganim ini juga aktif sekali di dunia kedokteran. Jadi beliau tahu betul tentang istilah-istilah kedokteran yang ini betul-betul top ini kolaborasi Prof. Dedi sama Bu Mona. Berikut juga mahasiswa kita diajarkan tentang creative arts gitu. Mereka akan belajar tentang film production, audiovisual production, kemudian mereka juga belajar tentang pop culture, mereka juga bicara tentang kadang ada yang meneliti tentang musik gitu ya, juga fine arts gitu yang seni digital misalnya, seni media yang sekarang lagi banyak muncul ya, media arts gitu ya, digital media arts yang sekarang juga banyak sudah mulai masuk di ranah Indonesia misalnya. Ini juga kita ajarkan juga di dalam kurikulum areas dan research yang kita lakukan. Mahasiswa S3 sudah mulai melakukan ini. Jadi mereka menyentuh hal-hal yang selama ini belum kita pikirkan tetapi ada. Jadi digital media art sudah mulai dilakukan, kemudian virtual etnografi banyak dipakai dan lain sebagainya. Jadi ini juga bagian itu juga gitu ya di kreatif. Ini yang seringkali juga kita bisa mengakomodasi itu di dalam seluruh mata kuliah kita. Jadi sebenarnya komunikasi itu sendiri menarik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita ajarkan selama ini konsep tradisional disiplin komunikasi, tetapi dengan adanya perubahan yang luar biasa itu kita lakukan. Nah, dengan konsep pandemik yang sekarang terjadi, barangkali kreativitas mahasiswa juga dosennya juga masuk di sini gitu. Jadi ketika kita bicara tentang dalam konteks filosofi misalnya tadi seperti yang dijelaskan Prof. Dedi, COVID itu apa, corona apa, kita bisa berada di balik itu sih, what the so-called pandemics gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pandemics itu sendiri gitu. Lalu kita mencoba untuk menjelaskan ini dalam komunikasi kesehatan atau dalam ilmu komunikasi yang lama kalau kita ingat perspektif linear ya, perspektif source, respon, organism, dan respons, itu kan juga ada konsep bagaimana ketika terjadinya wabah gitu ya, kita mengenai wabah, bagaimana kemudian komunikasi itu merespons gitu ya hal yang ada. Practical knowledge ini juga salah satu yang kemudian disampaikan ya. Jadi kita mengajarkan mahasiswa how to produce ya, seperti film dan lain sebagainya. How-nya dulu, baru kemudian ability to produce. Jadi kita menginginkan mahasiswa mampu memproduksinya gitu kan. Kemudian kita minta mahasiswa untuk mampu melakukan tadi managing, controlling, operating gitu ya, sistem gitu ya, sistem. Lalu yang terakhir kita ajarkan mahasiswa untuk melakukan assessing dan measuring. Nah, biasanya assessing dan measuring ini sudah masuk ke kasus-kasus riset, metodologi, atau yang kita sebut skripsi gitu ya, atau
final assignment yang di dalam konsepnya Prof. Hermin tadi yang diberikan di tahun terakhir semester 7 dan 8 tadi ya. Jadi ini practical knowledge yang kita harapkan dan kita tekankan kepada mahasiswa kita gitu. Nah, ini yang perlu nanti juga akan dibicarakan. Ini saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih Bu Santi, semoga saya tidak melebihi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.